Hai, Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang 21st Century Skills. Apa sih 21st Century Skills itu? Yuk, simak videonya. 21 Century Skill ini sangatlah penting pada masa sekarang dikarenakan kita tidak hanya pintar saja, tetapi kita harus mempunyai capability, skill, dan qualification yang dinilai baik untuk masa sekarang. 21 Century Skill ini yaitu soft skill yang hadir di masa sekarang. Nah, 21 Century Skill ini dibagi menjadi 3, yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi informatika. Literasi informasi merupakan kemampuan individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Informasi ini tersedia dari berbagai sumber seperti perpustakaan, masyarakat, organisasi, media, dan internet. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara membaca berita. Kita dapat membaca berita melalui gadget yang kita miliki. Di internet banyak sekali website yang menyuguhkan informasi atau berita-berita yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita bisa juga menonton televisi untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Masa sih Indonesia sudah bebas COVID? Ayo kita cek. Ternyata informasi tadi itu merupakan hoax. Saat ini di Indonesia masih terdapat sekitar 16.760 kasus aktif COVID-19. Pastikan teman-teman cek source-nya dulu ya. literasi teknologi informatika merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan jaringan untuk mengakses dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Zaman sekarang, hampir semua orang pasti memiliki smartphone atau laptop sebagai media komunikasi dengan orang lain tanpa dibatasi jarak dan waktu serta untuk mencari informasi. Nah, maka dari itu, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk salah satu contoh literasi teknologi informatika. Apa saja sih contohnya? Contohnya yaitu seperti mencari data atau informasi di internet melalui laptop dan menggunakan sosial media. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang sangat pesat. Otomatis kita sebagai mahasiswa khususnya kita harus mengembangkan sikap inovatif dan kreatif agar kita dapat bersaing dan beradaptasi di zaman yang cepat berubah ini. Nah, jadi ada berbagai contoh kreativitas dan inovasi. Misalkan seperti membuat desain baru yang benar-benar original. Nah, terus yang kedua itu bisa mengembangkan produk menjadi lebih canggih dan dapat lebih diandalkan oleh orang-orang. Tuh. Critical thinking merupakan keterampilan membuat keputusan logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuan. Problem solving adalah proses menemukan dan memecahkan masalah berdasar data yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Skills ini sangat penting di abad 21 karena dapat membantu kita menganalisis tepat di mana masalah itu berada atas inisiatif sendiri. Salah satu contoh berpikir kritis ialah ketika kita menerima sebuah informasi, kita menentukan benar atau tidaknya informasi tersebut. Cari sumber-sumber kredibel terkait ketika menerima sebuah informasi, sehingga kita tidak mudah termakan hoax meskipun hidup di abad ke-21. Komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, masyarakat, dan organisasi menggunakan dan menciptakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sebelumnya, terima kasih teman-teman semua. Di rapat malam kali ini kita akan mengkomunikasikan tindak lanjut dari program kerja kolaborasi antara orasi dengan kelompok satu. Berita
adaptabilitas adalah kemampuan untuk bergerak dengan mudah tanpa adanya hambatan, dan adaptabilitas adalah kemampuan untuk mudah beradaptasi. Setiap mahasiswa harus memiliki sikap ini, terutama di pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebelumnya, kita masih bebas untuk keluar rumah tidak memakai masker, mengadakan pembelajaran secara tatap muka, dan juga berkumpul bersama teman-teman. Namun, perubahan yang secara mendadak terjadi setelah adanya pandemi corona ini membuat kita mau tidak mau harus bisa untuk mudah beradaptasi dengan keadaan sekarang. Selanjutnya yaitu inisiatif dan self-direction. Inisiatif adalah bentuk kesadaran diri melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya perintah terlebih dahulu. Sedangkan self-direction yaitu suatu personal skill di mana kita harus menentukan arah tujuan hidup kita, serta memutuskan hal apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Untuk penerapan inisiatif, yang pertama bisa membantu teman, orang tua, ataupun orang yang di sekitar Anda yang sedang kesusahan. Yang kedua, berinisiatif untuk memberikan pendapat. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk mencapai self-direction ialah 1. Percaya diri, 2. Berani mengambil keputusan, 3. Pertimbangkan secara matang, dan 4. Bertanggung jawab. Social and cross-cultural skills, yaitu keterampilan untuk menghormati perbedaan budaya dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Contohnya adalah percakapan antara orang Jawa dan orang Sunda yang bekerja sama walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, contoh lainnya adalah merespon secara terbuka terhadap nilai dan ide yang berbeda, serta memanfaatkan perbedaan sosial dan budaya yang ada untuk menciptakan ide-ide yang baru dan juga meningkatkan inovasi dan kualitas kerja. Dan ada juga akuntabilitas, yaitu adalah sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Contoh dari tugas dan fungsi dalam jabatan adalah seperti seseorang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau kepala cabang perusahaan kepada direktur dan sebagainya. Pimpinan merupakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam membimbing atau memimpin individu, kelompok, atau tim. Sedangkan tanggung jawab merupakan keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu yang menyebabkan akibat. Dengan kita paham apa itu 21st century skill, kita dapat menerapkan itu secara perlahan-lahan di kehidupan sehari-hari. 21st century skills ini sangatlah penting sebab menggabungkan domain pengetahuan, ways of thinking, ways of working, dan juga living in the world. 21st century skills ini tidak hanya bermanfaat untuk membangun karakter, tetapi juga membantu kita untuk melepas kebiasaan lama yang buruk. Dan dengan mengintegrasikan 21st century skill, kita dapat lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi sosial, menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, serta memiliki keterampilan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, gimana? Udah pada tahu kan 21st century skills itu apa? Yuk, mulai sekarang kita latih 21st century skills kita. Kasih semua untuk yang mau dan kawan. Semoga bermanfaat. Satu visi bangga. Aku, kamu, kita. Salam Salam satu umat. See you!